Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar. Semoga Allah menambahkan kita keberkahan dari setiap usia kita dengan berusaha mendekatkan diri kepada aturan-aturannya, termasuk diantaranya adalah bagaimana cara kita bermuamalah yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pasar bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Karena itu siapapun manusia, dia pernah beraktivitas di pasar, kecuali hanya sedikit sekali yang barangkali bagian dari pengecualian hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antara sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ke pasar. Karena beliau manusia sebagaimana kita. Seperti yang Allah singgung dalam firman-Nya di surat Al-Furqan. Anda bisa buka di halaman depan, yaitu di halaman 3 dari buku ini. Allah berfirman, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Orang-orang musyrik mengatakan, kenapa rasul yang diutus oleh Allah itu dia makan makanan dan dia berjalan di pasar? Kenapa rasul seperti kita? Dia manusia sebagaimana kita. Dia makan, kita makan. Beliau beraktivitas di pasar sebagaimana kita juga beraktivitas di pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa yang tidak dijadikan sebagai rasul adalah malaikat yang dia bersama rasul manusia kemudian sama-sama memberikan peringatan. Kepentingan kita dari ayat ini adalah bahwasanya sang rasul beliau juga beraktivitas di pasar. Karena beliau bagian dari manusia, dan manusia punya kebiasaan sebagaimana umumnya manusia yang lain, makan makanan, minum minuman, termasuk diantaranya adalah beraktivitas dagang di pasar. Kemudian di buku ini ada banyak sekali bab yang saya bahas, dan Anda sudah membacanya belum? Ada yang sudah baca selesai? Belum ya? Belum. Baik. Dari daftar isi, silakan dibuka di daftar isi. Bagian mana yang perlu dipelajari? Kalau melihat dari pesertanya, mayoritas mahasiswa, nampaknya yang paling banyak diharapkan adalah pembahasan seputar dropshipping dan semua turunannya. Baik, kita akan belajar bagian akhir dari buku ini, yaitu dunia makelar. Itu? Atau mau bagian yang mana? Karena waktunya enggak cukup kalau bahas semuanya. Fokus di dunia makelar, setuju? Baik, saya lanjutkan di pembahasan masalah dunia makelar. Sebelum kita membahas masalah makelaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dua jenis transaksi jual beli jasa. Dua jenis transaksi jual beli jasa. Yang pertama adalah transaksi ijarah, yang kedua transaksi ju'alah. Yang pertama transaksi ijarah, yang kedua transaksi ju'alah. Anda bisa buka halaman 259. Apa itu transaksi ijarah? Transaksi ijarah dan transaksi ju'alah sama-sama transaksi jualan jasa. Ada persamaan dan ada perbedaan. Untuk transaksi ijarah, yaitu transaksi jual beli jasa,
transaksi ini dibatasi berdasarkan volume waktu kerja. Misalnya, seorang menjadi karyawan, kemudian dia diminta untuk bekerja selama 5 hari, Sabtu Ahad libur. Dalam waktu 1 hari dia bekerja selama 8 jam. Tiap bulan dia bisa mendapatkan gaji sekian. Maka ada batasan volume waktu dan gaji tertentu, ini namanya transaksi ijarah. Dia jualan jasa tapi ukurannya berdasarkan volume waktu kerja. Nah, dalam transaksi ijarah, ajir, pekerja yang digaji, yang diupah, tidak bertanggung jawab terhadap hasil. Ada hasil nggak ada hasil, ada keuntungan nggak ada keuntungan, dia tetap dapat gaji sesuai dengan volume kerja yang dia lakukan. Sehingga dia tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang dimiliki oleh tuannya. Kemudian dalam kajian tentang ijarah, ajir seorang karyawan itu ada 2. Ada ajir am dan ada ajir khas. Ada ajir am dan ada ajir khas. Apa itu ajir am? Ajir am adalah orang yang melakukan akad ijarah. Ketika dia melayani satu klien, dia berhak untuk melayani klien yang lain dalam waktu yang bersamaan. Yang penting target tercapai. Contoh, seorang penjahit. Ada orang yang dia berprofesi sebagai penjahit, bahan bakunya berasal dari kliennya, dari konsumennya. Mereka setor bahan baku, kain dan semua yang dibutuhkan, kemudian nanti yang membentuk sebagai baju adalah penjahit. Ketika penjahit ini menerima objek dari konsumen pertama, apakah dia berhak untuk menerima objek dari konsumen kedua? Berhak. Kenapa berhak? Karena status dia adalah ajir am. Status dia adalah ajir am. Sehingga seorang ajir am ketika dia sedang melayani seorang klien, di saat yang sama dia juga berhak untuk melayani klien yang lain. Yang penting target ketika dia melayani klien tercapai. Kemudian yang kedua, ajir khas. Apa itu ajir khas? Orang yang menjual jasa, di saat dia menjual jasa kepada satu klien, dia tidak boleh melayani klien yang lain. Kalau dia melayani klien yang lain, maka statusnya, maka dia melakukan pelanggaran. Contohnya menjadi driver pribadi. Di saat dia dikontrak untuk jadi driver pribadi atau jadi karyawan sebuah perusahaan, maka selama rentang waktu di mana dia harus bekerja kepada klien pertama, dia tidak boleh bekerja ke orang lain. Ketika dia bekerja ke orang lain, berarti dia telah melakukan bentuk pelanggaran, yaitu mengambil hak waktu dari majikan pertama atau dari klien pertama diberikan kepada klien yang lain. Ada seorang PNS atau seorang karyawan, di saat dia bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan, misalnya jam 9 pagi dia buka Facebook, terus jualan online di situ. Padahal dengan kegiatan dia seperti ini ganggu aktivitas dia di kantor. Akhirnya dia manfaatkan internet kantor, komputer kantor, fasilitas kantor, pulpennya kantor, kertas kantor, printer kantor untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dia lakukan lewat internet. Menghasilkan. Lalu bagaimana status hasilnya di sini? Status hasilnya di sini berarti kantor punya hak sebagian dari hasilnya. Tinggal dia sampaikan ke kantor, saya telah menggunakan waktu kerja saya sekian jam, menggunakan fasilitas kantor sekian mega, untuk internetnya sekian-sekian kertas. Berarti kalau di total pihak kantor memiliki saham kurang lebih 30% dari total yang saya keluarkan. Nah, selanjutnya begitu ada hasil, berarti kantor berhak 30% dari hasil. Anda bisa jujur dengan semacam ini karena status Anda adalah ajir khas yang tidak boleh bercabang ketika sedang bekerja melayani klien yang pertama. Berbeda dengan ju'alah. Kalau ju'alah
dari kata al-ju'lu. Al-ju'lu itu artinya upah yang diperoleh berdasarkan target. Untuk ju'alah, perhitungan upah berdasarkan perolehan target, sehingga tidak dihitung berdasarkan volume waktu. Kalau ijarah itu berdasarkan volume waktu kerja. Kalau ju'alah berdasarkan apa tadi? Target. Ada target dibayar, enggak ada target enggak dibayar. Nah, untuk ju'alah ini diperbolehkan dalam Islam. Dan banyak dalil yang menyebutkan, atau ada beberapa dalil yang menyebutkan bolehnya ju'alah, di antaranya firman Allah di surat Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yusuf mengumumkan kepada rombongan saudara-saudaranya yang mau pulang, inna nafkidu suwa'al malik, kami kehilangan gantangnya sang raja. Waliman jaa bihi himlu ba'irin, siapa yang berhasil untuk menangkap malingnya, maka nanti kami akan kasih upah dia berupa makanan seberat yang bisa dipikul oleh onta. Maka di situ ada akad ju'alah. Siapa yang berhasil nangkap malingnya, nanti saya kasih upah sekian. Sehingga kalau nggak berhasil nangkap, dapat upah nggak? Nggak dapat upah. Model seperti ini disebut dengan akad ju'alah. Kalau berhasil dapat upah, kalau tidak nggak dapat upah. Terus apa bedanya antara ju'alah dengan ajir am, yang dia berhak untuk menerima banyak klien dalam waktu yang sama? Ju'alah berbeda dengan ajir am. Kalau ju'alah, dia bisa ditawarkan ke banyak orang, ke banyak ajir. Misalnya, saya kehilangan mobil. Siapa yang berhasil menemukan mobil saya, nanti saya kasih hadiah motor. Siapa yang berhak untuk mencarinya? Semua yang menerima pengumuman itu. Bisa saya buat sayembara, misalnya ditempel di tempat parkir MPD atau di tempat-tempat yang lain. Nanti siapa yang menemukan mobil dengan plat nomor sekian, nomor mesin sekian, dan seterusnya, nanti dikasih motor 1. Akad seperti ini namanya ju'alah. Sehingga siapapun yang duluan ketemu terus lapor, dia berhak mendapatkan al-ju'lu, yaitu berupa apa tadi? Motor. Berbeda dengan ajir am. Kalau ajir am, ketika kita sudah akad, mengikat, dan tidak boleh dicabangkan ke tempat yang lain. Saya kumpulkan 100 penjahit. Siapa yang berhasil untuk membuatkan baju untuk saya yang paling cocok dalam waktu paling cepat, maka dia saya kasih motor. Berarti kalau kayak gitu kamu kasih bahan ke semua penjahit. Itu artinya kamu melakukan akad ke semua penjahit. Dan tidak ada istilah ketika ada yang berhasil dikasih, yang enggak berhasil enggak dikasih. Selama dia sudah ngasih layanan, selama dia sudah memberikan seperti apa yang Anda minta, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Dan akadnya dilakukan di depan, tapi serah terimanya dilakukan di belakang. Tayyib. Mafhum ya jemaah? Jelas atau belas? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas seputar masalah makelar, ya. Dunia makelar sudah ada sejak zaman para sahabat. Dan bahkan di sini kita sebutkan adanya satu riwayat bahwa para sahabat itu menyebut pedagang di masa silam dengan sebutan makelar. Para sahabat, kaum muslimin di masa silam menyebut para pedagang, orang yang kulaan barang kemudian dijual, itu dengan sebutan makelar. Anda bisa buka di halaman 256. Qais bin Abi Gharazah menceritakan, kharaja alaina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suqi wa nahnu nabi'ul awsaq wa nahnu nusamma as-samasirah. Ada salah satu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika kami berada di pasar, dan kami melakukan transaksi jual beli dengan satuan wasak. Wasak itu satuan apa? Takaran. Wasak itu satuan takaran. Satu wasak sama dengan 60 sok. Wa nahnu nusamma as-samasirah, dan kami dinamai dengan para makelar. Sehingga dulu para pedagang di masa sahabat itu disebut dengan simsar, disebut makelar.
Kenapa mereka disebut makelar? Karena para pedagang itu nggak punya barang dan tidak memproduksi barang. Yang mereka lakukan hanya kulaan jual, kulak jual. Dan itulah karakter seorang trader. Dia kulak, kemudian berada di tempatnya sesaat, setelah itu dia menjualnya. Maka karena dia tidak memiliki barang, dalam arti dia tidak memproduksi, dia bukan petani yang memanen barang itu, sehingga para sahabat di masa silam menyebut mereka sebagaimana layaknya makelar, hanya sebagai wasithah, sebagai perantara antara pemilik pertama dengan konsumen yang terakhir. Dan itulah para pedagang. Makanya mereka disebut dengan makelar. Namun kata Qais bin Abi Gharaza, fasammana bismin ahsana mimma sammaina bihi anfusana. Namun Rasulullah SAW memberi nama untuk kami dengan nama yang lebih kami sukai, dengan nama yang lebih bagus dibandingkan nama makelar, yaitu mereka dinamakan dengan at-tujar. Faqala, beliau bersabda, ya ma'syarat tujar innal bai'a yakhduruhul lagu wal halif fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, para tujar, sesungguhnya yang namanya dagang itu pasti bercampur dengan ucapan yang ngawur dan sumpah-sumpah yang dusta. Karena itu tutupi kesalahan ini dengan sedekah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahumullahul jami'. Yang menjadi kepentingan kita dari dalil ini adalah bahwa istilah makelar itu sudah ada sejak zaman sahabat. Sehingga ketika orang disebut makelar itu bukan sebutan yang kurang bagus, tapi model seperti inilah transaksi yang dilakukan oleh sahabat. Abdurrahman bin Auf dulu juga jadi makelar. Beberapa sahabat yang lainnya mereka menjadi makelar. Dan itu bukan pekerjaan yang tercela. Sebagian masyarakat menilai makelaran itu pekerjaan yang memalukan, sehingga mereka nggak ingin disebut, wah itu ikut rombongan RCTI, rombongan Calo Tanah Indonesia. Dianggap sebagai pekerjaan yang levelnya rendah, padahal bukan demikian. Ya sama sebagaimana yang lain, mereka beraktivitas bisnis sebagaimana yang lain. Kemudian tentang masalah makelar, Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan dalam judul bab atau dalam satu bab khusus terkait masalah makelar. Anda bisa buka mulai halaman 257 sampai 258. Di situ ada 3 keterangan tentang masalah makelaran di Sahih Bukhari. Meskipun semuanya statusnya hadis mu'allaq. Kata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah makelar enggak masalah. Artinya diperbolehkan. Wa qala Ibnu Abbas, di riwayat yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyaqula bi hadha thawba fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Boleh saja penjual mengatakan, tolong jualkan kain ini, nanti kalau harganya lebih dari sekian itu milik kamu. Berarti metode yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, makelar ini diizinkan untuk apa? Ngambil margin sendiri. Tolong jualkan mobil ini, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Nanti kalau kamu mau ngambil margin, ya silahkan tentukan sendiri. Lebih dari 100 juta itu milik kamu. Sehingga di posisi ini makelar diizinkan untuk mengambil margin sendiri. Wa qala Ibnu Sirin. Kemudian riwayat yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Sirin mengatakan, Muhammad bin Sirin ini sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Muhammad bin Sirin adalah ulama tabi'in. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, idza qala bi'hu bikadza. Apabila pemilik barang mengatakan kepada makelarnya, tolong jualkan dengan harga sekian.
Fama kana min ribhin fahuwa laka. Nanti kalau ada untung, untungnya milik kamu. Atau baini wa bainaka, atau nanti kita bagi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Jadi kalau penjelasan dari Ibnu Sirin, ini model makelar namun harganya ditetapkan oleh pemilik barang. Tolong jualkan tanah ini per meter 500.000. Jangan dinaikkan. Nanti Anda saya kasih 2% dari nilai total transaksi. Karena dia sudah pesan dengan harga tertentu, boleh nggak dinaikkan? Nggak boleh. Ini amanah yang wajib untuk dia selenggarakan, sehingga yang boleh dia lakukan adalah melaksanakan sesuai amanah. Kalau seperti ini dilakukan, fala ba'sa bihi, kata Ibnu Sirin, hukumnya diperbolehkan. Kemudian dalil yang lain juga disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Mudawwan atau dalam kitab Al-Mudawwanah. Imam Malik tidak mempermasalahkan makelar. Disebutkan dalam judul bab fi ju'lis simsar, terkait upah makelar. Qultu, Syahnun bertanya kepada Abdurrahman bin Qasim. Jadi kitab Al-Mudawwanah itu adalah kumpulan fatwa yang disampaikan oleh Abdurrahman ibnul Qasim. Siapa Abdurrahman bin Qasim? Murid seniornya Imam Malik, yang meninggalkan istrinya yang sedang hamil berapa tahun? 16 tahun. Untuk belajar di majelisnya Imam Malik selama 16 tahun. Kemudian beliau balik ke Mesir, karena aslinya dari Mesir, Abdurrahman bin Qasim. Nah, setelah sampai di Mesir, Syahnun, salah satu pejabat yang ada di Mesir, kemudian datang menemui Abdurrahman bin Qasim dan banyak bertanya kepada Abdurrahman bin Qasim tentang fatwa-fatwanya Imam Malik. Qultu, Syahnun bertanya, ara'aita hal yajuzu ajru simsar fi qauli Malik? Wahai Abdurrahman bin Qasim, apakah boleh upah untuk makelar menurut pendapat Imam Malik? Qala, kata Abdurrahman bin Qasim, na'am, hukumnya boleh. Sehingga Imam Malik tidak mempermasalahkan transaksi makelaran. Makelar berhak untuk mendapatkan upah. Dari dalil-dalil yang kita baca menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menjadi makelar, dan sangat tegas sekali dalilnya dari beberapa fatwa para sahabat tabi'in termasuk para ulama kibar seperti Imam Malik. Tayyib. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah bagaimana takyif fikih makelaran. Tadi kita sudah mengenal dua bentuk akad jualan jasa. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, ju'ala. Ijarah, ju'ala. Baik. Kemudian kita akan melihat takyif fikih makelaran. Apa itu takyif fikih? Takyif fikih adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan hukumnya bagaimana, dan berikut turunan dari hukum yang kita hasilkan dari takyif fikih. Tayyib. Makelaran itu yang lebih tepat, akadnya ijarah, ju'alah, atau gabungan antara ijarah dan ju'alah, ataukah akad wakalah bil ujrah. Di sini saya sebutkan ada sebuah kitab, ya, judulnya Al-Wasaid At-Tijariyah fil Mu'amalatil Maliyah, dan kitab ini adalah disertasi doktoral yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram, dan beliau menyebutkan bahwa ada 4 pendekatan yang disampaikan oleh para ulama ketika membahas makelaran. Barangkali Anda anggap ini hal yang sepele, ternyata makelaran ini jadi disertasi doktor. Kemudian beliau menyebutkan 4 pendekatan fikih. Yang pertama adalah makelaran itu akadnya ju'alah. Kalau akadnya ju'alah berarti apa tadi Pak? Berdasarkan target. Anda dapat hasil kalau ada target. Dan kata beliau, ini adalah pendapat Imam Malik, bahwa praktek makelar yang ada di tempat kita akadnya ju'alah, ini pendapat siapa? Imam Malik. Kemudian yang kedua,
bahwa praktek makelar, pendekatan yang diberikan akadnya adalah akad ijarah. Sehingga pekerjaannya berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Volume waktu. Ada hasil, enggak ada hasil. Kalau dia sudah bekerja, maka dia dapat upah. Karena yang dinilai dalam akad ijarah adalah volume waktu. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Kitab yang isinya tentang qawaid fiqhiyah dalam mazhab Hanafi. Kemudian pendekatan yang ketiga, bahwa maklaran bisa dijadikan akad ijarah maupun ju'alah. Terserah mau pertama boleh, yang kedua juga boleh. Dan ini adalah pendekatan yang disampaikan dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab mereka, di antaranya adalah yang dikutip dalam Qawaidul Ahkam karya Al-Is bin Abdissalam, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Sementara yang dari mazhab Hambali disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Yang keempat, bahwa maklaran adalah akad wakalah. Akad wakalah di mana posisi maklar adalah wakil bagi pemilik barang. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, juga di antara yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullahul jami'. Wa ala kullin, baik dengan pendekatan akad ijarah maupun akad ju'alah, intinya maklaran diperbolehkan. Dan kalau misalnya pakai pendekatan ju'alah, berarti konsekuensinya harus dijalankan. Kalau pakai pendekatan ijarah, konsekuensinya juga harus dijalankan. Anda mau pakai pendekatan A silahkan, pendekatan B silahkan. Terus contohnya gimana Pak? Kalau maklaran itu pakai pendekatan ijarah, yang umum kan pendekatannya ju'alah. Contohnya, Anda diminta untuk beriklan. Misalnya Anda punya website. Website Anda laris sekali ya. Per hari 100.000 views per hari. Misalnya ya. Kalau misalnya mau buat gitu ya silahkan ya. Alhamdulillah konsultasi syariah itu kurang lebih per hari 100.000. Kalau lagi sepi ya boleh ditawar 50.000 ya. Alhamdulillah per hari. Dan count 100.000, 50.000 ini berdasarkan Google Analytics. Yang tidak terhitung lebih banyak. Share lewat WA itu kan nggak bisa dideteksi oleh Google. Atau share lewat Facebook ya, sudah di-copy semuanya. Makanya adanya WA dan Facebook itu menurunkan ratingnya konsultasisyariah.com, rumaiso.com, Muslim or ID. Sampai ada yang ngasih peringatan, kalau bisa ketika kita lihat artikel itu jangan lewat share-sharean ya. Tapi lihat langsung dari webnya. Dalam rangka untuk menghargai karya dari sebuah tulisan. Ya terserah mau share juga mau lihat ke situ boleh-boleh saja ya. Kembali ke sini. Jadi kalau akadnya ijarah, contohnya gimana? Anda punya website yang terkenal, atau Anda punya YouTube misalnya, akun di YouTube, kemudian Anda buat channel, kemudian Anda mengiklankan sebuah produk. Perjanjiannya adalah iklan dalam waktu 1 bulan nanti bayar sekian. Berarti di situ ketika Anda mengiklankan Anda jadi maklar dari pihak pemilik. Laku berapapun Anda tetap dibayar sesuai akad. Tolong iklankan di website kamu, nanti laku berapapun Anda akan saya bayar sekian. Nah, akad seperti ini namanya akad apa? Ijarah. Hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati bahwasanya akad maklaran adalah akad ju'alah. Dan posisi maklar adalah wakil dari pemilik barang. Kenapa dia disebut wakil? Karena dia sudah dipasrai untuk menjualkan produk yang
dimiliki oleh atau objek yang dimiliki oleh pemilik atau oleh penjual. Tayyib. Selanjutnya saya akan membahas lebih detail tentang masalah akad perwakilan. Dalam akad wakalah, dalam akad perwakilan, maka wakil itu hanya boleh melakukan dua hal. Wakil boleh melakukan dua hal. Yang pertama melakukan sesuai instruksi. Jadi kalau yang disuruh A, ya dia ikuti A. Yang kedua, dia melakukan yang lebih baik dibandingkan instruksi. Misalnya yang diperintahkan A, tapi dia lakukan A++. Nah, kriteria yang lebih baik gimana? Yang lebih menguntungkan bagi pihak yang diwakili. Karena posisi wakil adalah amin, orang yang dapat amanah. Sehingga mengingat dia adalah orang yang dapat amanah, maka orang yang dapat amanah harus melaksanakan sesuai amanah. Atau yang kedua, yang lebih baik daripada amanah yang diberikan, yang lebih baik daripada instruksi yang diberikan, selama itu lebih maslahat. Kalau melaksanakan sesuai instruksi kita bisa memahami. Disuruh A, dia kerjakan A. Disuruh menjual seharga 20.000, dia kerjakan sesuai dengan instruksi. Lalu apa dalil bahasanya wakil boleh melaksanakan yang lebih baik dibandingkan instruksi? Ada kejadian seperti ini. Wallahu a'lam riwayat ini sahih atau tidak. Diceritakan bahwa ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi, dia kan banyak bertanya. Akhirnya kesimpulan sapi yang boleh disembelih adalah sapi yang berwarna kuning, enak dipandang. Dia tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Yang ketiga apa? Sapinya tidak dalam kondisi hamil, tidak dalam kondisi cacat. Sapi yang sangat sempurna. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. La faridun wala bikrun, awanum baina dzalik. Sampai akhirnya Bani Israel ini kesulitan untuk bisa mendapatkan sapi itu. Lalu ada cerita ya di beberapa kitab tafsir. Ada seorang remaja yang dia yatim, kemudian ibunya berpesan, bapakmu telah meninggalkan seekor sapi yang dibiarkan liar di hutan. Dan dia berpesan, nanti kalau kamu sudah gede, sudah menginjak usia yang bisa cari sapi di hutan, bisa berburu, maka bapak berpesan, silahkan nanti kamu cari sapinya di hutan. Kemudian disebutkan jenis hutannya. Akhirnya ketika anaknya ini sudah gede, sudah siap untuk berburu, dia diperintahkan oleh ibunya untuk mencari sapi itu. Ketemulah sapi itu. Setelah itu, ketika sapi ini ketemu, dia nggak mau nunggang sapi, tapi sapi ini bisa bicara. Silahkan kamu nunggangi aku. Apa kata dia? Ibu saya perintahkan hanya membawa kamu ke rumah, bukan nunggangi kamu. Nggak ada perintah untuk nunggangi kamu, perintahnya bawa kamu ke rumah. Akhirnya sampailah sapi ini ke rumah. Kemudian ibunya berpesan, silahkan kamu jual sapi ini seharga 1.000 dinar. Berangkatlah dia ke pasar. Sampai di pasar, ada orang yang menawar sapi itu seharga 5.000 dinar. Tapi dia nggak kasih. Kenapa? Ibu saya minta 1.000 dinar. Kamu nawarnya 5.000 dinar, nggak tak kasih. Bawa pulang dia. Sampai di rumah diceritakan ke ibunya, tadi ada yang nawar 5.000 dinar. Padahal perintah ibu kan 1.000 dinar. Wah kalau kayak gitu, nanti kamu balik lagi ke pasar, jual dengan harga 5.000 dinar. Balik lagi dia ke pasar. Ditawarkan dengan harga 5.000 dinar. Ada yang menawar 10.000 dinar. Nggak dikasihkan. Pulang lagi dia. Karena tawarannya 10.000 dinar. Lapor ke ibunya, ibunya menyampaikan kalau gitu jual, besok jual dengan harga 10.000 dinar. Terus seperti itu sampai penawaran terakhir adalah dijual seharga emas seberat sapi itu. Siapa yang beli? Bani Israel yang kerepotan cari sapi tadi. Wallahu a'lam. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu guru saya ya, yang dulu ngajar tafsir.
guru waktu di kampung ya. Beliau Nahdiyin, kemudian bercerita tentang seperti ini. Tayyib. Dari peristiwa ini, jadi orang ini tidak mau melakukan yang tidak diinstruksikan. Terlepas dari sahih dan tidaknya cerita ini, si anak ini tidak mau melakukan apa yang tidak diinstruksikan oleh ibunya. Padahal itu lebih baik dibandingkan apa yang diinstruksikan. Kan lebih menguntungkan. Tapi dia nggak mau, karena perintahnya segitu. Ya jangan dilebihkan. Kalaupun dia melakukan yang lebih baik, boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Karena tadi cerita yang wallahu a'lam, sahih atau tidak, sekarang saya kasih dalil yang sahih. Dalil yang pertama adalah hadis tentang Urwah Al-Bariki. Hadis tentang Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki pernah diminta oleh Nabi SAW untuk membeli seekor kambing. Lalu beliau dikasih 1 dinar. Berangkatlah Urwah ke tempat penjual kambing, dan dengan uang 1 dinar beliau berhasil membeli 2 ekor kambing. Dibawalah kambing tadi pulang. Di perjalanan ada orang yang menawar 1 ekor kambing dengan harga berapa? Dengan harga berapa? 1 dinar. Maka pulanglah Urwah dengan membawa seekor kambing dan duitnya kembali 1 dinar. Urwah ketika beliau membeli 2 ekor kambing, padahal perintahnya berapa tadi? Seekor kambing. Apakah beliau minta izin dulu kepada Nabi SAW? Minta izin enggak? Tidak. Urwah tidak WA beliau dulu atau SMS beliau dulu. Sehingga Urwah tidak tahu apakah itu diizinkan atau tidak. Tapi Urwah melakukan yang lebih baik. Urwah melakukan yang lebih baik. Perintahnya suruh beli seekor, dia dapat 2 ekor, dan yang 1 ekor dijual dengan harga yang sama, 1 dinar, sehingga untung 100%. Tanpa izin Rasulullah SAW, karena di posisi ini Urwah melakukan perintah yang lebih, atau melakukan yang lebih baik dibandingkan yang diperintahkan. Maka wakil boleh melaksanakan yang lebih baik dibandingkan tugas yang diberikan. Dalil yang kedua. Dalil ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram di bab tentang al-at'imah wal adahi. Bab terkait masalah halal haram makanan dan hewan sembelihan. Ada seorang jariyah, budak wanita, yang dia diperintahkan oleh tuannya untuk gembala kambing. Kemudian di tengah dia mengembalakan kambing, ada salah satu kambing yang digigit serigala. Dikejar, seriganya lari. Kambingnya selamat, tapi sudah cacat karena kena gigitan. Ini kalau dipaksa bawa pulang, kan nggak mungkin kambingnya digendong, ya. Dia tetap harus jalan bersama yang lain. Kalau dipaksa bawa pulang, wah, kambing ini bisa mati di jalan. Akhirnya oleh sang budak, oleh si jariyah, dia ngambil sebuah batu yang runcing, kemudian kambing tadi disembelih. Kambing itu disembelih, lalu diserahkan ke tuannya dalam kondisi sudah jadi daging. Maka ribut di kota Madinah, ini halal atau haram, ini pelanggaran atau tidak. Kemudian Nabi SAW mengizinkan untuk memakannya. Beliau merestui tindakan yang dilakukan oleh si jariyah, karena apa yang dilakukan oleh jariyah ini lebih baik dibandingkan apa yang diinstruksikan. Perintahnya kan suruh jaga, bukan suruh nyembelih. Ini kok disembelih? Dia nyembelih karena apa? Melakukan yang lebih baik dibandingkan apa yang diperintahkan. Kalau dia hanya jaga, digembalakan, bawa pulang, kambing ini bisa mati, rugi tuannya. Maka daripada rugi, dia sembelih, diselamatkan sebelum dia mati. Tayyib. Sehingga kesimpulannya bahwa maklar boleh melaksanakan lebih dari apa yang diinstruksikan jika itu untuk kemaslahatan apa? Pemilik barang. Dan nanti kalau itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, maka dia wajib untuk melaporkan sesuai dengan realita yang ada. Contoh, Anda dipeseni orang, Mas tolong belikan misalnya laptop seharga 5 juta dengan spek kayak gini.
Kemudian setelah disebutkan spesifikasinya, Anda dikasih duit 5 juta. Berangkatlah Anda ke toko laptop. Kemudian ketemu spek seperti yang diminta. Anda bisa nawar, apalagi itu kenalan sendiri dan barangkali itu calon mertua misalnya. Lalu Anda dikasih harga murah 4 juta. Baliklah Anda ke orang yang nyuruh tadi. Boleh enggak Anda ngambil 1 juta? Langsung serahkan ke dia laptopnya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Posisi Anda adalah wakil dan Anda mendapatkan tugas untuk membelikan sebuah laptop sesuai yang diinginkan. Ketika Anda dapat harga yang lebih murah, maka wajib bagi Anda untuk menyebutkan sesuai realita yang ada. Sehingga Anda sampaikan, wah tadi alhamdulillah saya berhasil beli dengan harga 4 juta. Ini sisanya sesuai 1 juta saya serahkan. Nah selanjutnya apakah nanti Anda dikasih bagian atau tidak, itu terserah pemilik barang. Karena pada asalnya Anda harus menyampaikan sesuai dengan kejadian dan realita yang Anda lakukan ketika Anda beli laptop. Dipahami insyaallah ya? Baik. Kemudian selanjutnya, apakah boleh upah makelar dimasukkan ke dalam harga barang? Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini saya mengutip keterangan yang disampaikan oleh Al-Kasani, salah seorang ulama mazhab Hanafi, bahwa semua biaya yang ada dalam sebuah barang hingga dia bisa sampai dengan selamat ke konsumen boleh dibebankan ke konsumen. Apapun itu. Semua objek atau semua yang terlibat dalam pengadaan sebuah objek transaksi sehingga bisa sampai dalam kondisi sehat walafiat ke tangan konsumen, maka boleh dibebankan kepada konsumen. Termasuk misalnya biaya ongkir, biaya pengemasan, biaya apalagi? Makelarnya, biaya pemasaran, biaya iklan, include jadikan satu di situ. Sehingga harganya bertambah. Hukumnya diperbolehkan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Kasani, la ba'sa bi ayyul haqa bi ra'sil mal ujratal qassar was sabbaq wal ghassal wal fattal wal khayyak was simsar wasa'iqal ghanam wal kara wa nafaqatar raqiq min ta'amihim wa kiswatihim wa ma la budda lahum minhu bil ma'ruf. Tidak masalah dimasukkan ke dalam biaya barang, maksudnya harga barang, biaya-biaya tambahan seperti biaya pembersihan kain, biaya wanteks kain. Nah, ini kalau jual belinya jual beli kain ya. Biaya tukang cuci, biaya pemintal, penjahit, termasuk biaya makelar. Jadi di sini beliau sebutkan profesi karena kain. Itu di masa silam banyak sekali ya. Mulai dari qasar, sobbak, ghassal, fattal, khayyat, simsar, ada 6 profesi. Jadi sebuah kain itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk 6 jenis manusia. Dan itu namanya beda-beda. Namanya beda-beda. Kenapa kayak gitu Pak? Kain di masa silam itu mahal sekali. Benda yang sangat mahal. Bukti kalau kain itu benda yang mahal di masa silam. Zaman dulu itu ada pencuri ya. Pencuri itu kan ada banyak jenis ya. Jenis-jenis pencuri. Ada namanya sarik, ada namanya lus. Salah satunya di antara jenis pencuri namanya nabash. Pencuri jenis nabash. Seperti apakah nabash? Nabash itu maling kain kafan. Nabash itu maling kain kafan. Jadi pekerjaan si nabash ini, kalau ada pengumuman kematian, nah itu sudah diincar. Wah, seneng dia. Nanti dia akan ngincar. Oh, di kampung ini ada orang mati. Dia akan dimakamkan di pemakaman ini. Begitu sudah dimakamkan, siang harinya dimakamkan, malam harinya langsung melakukan aksi. Apa yang dilakukan? Ngeduk kuburan, Pak.
sampai ketemu mayit, terus kain kafannya diambil. Sehingga mayatnya ditelanjangi. Terus dikubur lagi. Masya Allah. Ini pencuri yang nyalinya luar biasa. Maling di zaman kita, misalnya Anda ketemu maling, coba Anda lempar kain kafan ke dia, lari dia. Wah, ya. Orang di zaman sekarang ketemu kain kafan saja dia takut. Dia lari, takut mati. Dulu kain kafan itu dimaling. Padahal yang namanya mayit itu bisa jadi campur darah, campur nanah, campur kotoran. Tapi dia ambil, setelah itu dicuci, dijual. Nah, model maling seperti ini namanya nabash. Makanya ada cerita kuburan di masa silam itu, kuburan yang baru dia dikasih apa? Lampu. Kenapa kok dikasih lampu? Karena tanah yang dalam itu kan basah ya. Sehingga ketika malam hari menguap. Nah, nguap itu di kegelapan kelihatan putih sendiri, ada uapnya. Orang zaman kita melihat ada kuburan keluar uap. Gimana, Pak? Lari dia, dikira hantu, padahal itu uap. Dulu itu saking panasnya ya, karena daerah gurun, bawahnya basah, atasnya kering, cuaca panas. Begitu selesai menguburkan, malam hari itu kelihatan uap, Pak. Kalau di tempat kita kan enggak ya, kita lembab suasananya. Sehingga di sana malam hari satu makam baru itu kelihatan uapnya. Biar enggak kelihatan uap, kadang ada yang dikasih lampu. Jadi banyak lampu. Meskipun ini dalam Islam dilarang. Nabi SAW melarang memberi lampu untuk kuburan. Tayyib. Nah, kepentingan kita dari keterangan dari Al-Kasani adalah bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sebuah barang sehingga bisa sampai dengan selamat di tangan pembeli itu bisa diinkludkan dengan harga barang. Maka boleh saja misalnya Anda jual tanah harganya 200.000, tapi ada makelar kemudian Anda naikkan jadi 250, dan nanti makelar dikasih 10.000 per meter atau 20.000 per meter. Boleh nggak seperti itu? Sah-sah saja. Namanya jual beli kan. Yang penting saling itu. Masalah harga terserah. Hari ini dijual 50.000, besok dijual 55.000, boleh nggak? Ya terserah. Yang penting orangnya mau gitu saja. Maka dalam masalah transaksi, harga itu kembali kepada permintaan pemilik barang. Yang penting tidak melebihi harga barang. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya terkait apa hukum makelar menaikkan harga barang. Pada asalnya dia nggak boleh menaikkan harga barang, karena berarti makelar telah menyalahi amanah yang diberikan. Kecuali kalau dia diizinkan. Lah, yang tadi gimana, Pak? Katanya boleh melakukan yang lebih baik dibandingkan instruksi. Itu kalau ada pembeli yang ingin membeli dengan harga lebih mahal. Kok bisa? Contoh, Anda dipesani oleh seseorang, tolong jualkan tanah ini per meter 500.000. Kemudian Anda cari-cari konsumen. Tiba-tiba Anda dihubungi oleh seseorang, Mas, ada enggak tanah 2.000 meter? Saya butuh. Ya kira-kira harganya 1 juta ke bawah. Wah, cocok ini. Dia nyari tanah 2.000 meter, padahal tadi yang Anda pasarkan juga 2.000 meter. Harganya 500.000. Akhirnya Anda sampaikan, oh ada sekitar 750. Kemudian Anda tunjukkan dia, oh cocok, baik, insya Allah 750 saya enggak keberatan. Deal transaksi. Ada margin berapa tadi? 250 tambahannya. Ceritakan enggak? Diceritakan enggak? Wajib. Anda harus ceritakan. Alhamdulillah saya dapat konsumen, dia datang sendiri dan dia minta 750. Anda tidak cerita harga modal, tapi Anda langsung tawarkan 750 dan dia mau, silakan.
Nah, yang bermasalah adalah ketika dia sudah ditetapkan harga, tolong jual 500.000 per meter. Lalu Anda iklankan keluar 700.000. Itu bisa membuat harga tanah menjadi, karena harga tanahnya naik, membuat konsumennya nggak jadi beli. Dan saya pernah dapat cerita seperti ini ya. Salah satu tetangga saya di Kerajaan ya, di daerah Wedomartani. Beliau punya tanah, terus pesan sama makelarnya. Ketika itu harganya 1,5 atau berapa? Itu dinaikkan 200.000. Akhirnya ketika tawar menawar, merasa harganya dinaikkan, pembelinya mundur, nggak jadi. Dan ini disebabkan karena pelanggaran si makelar. Coba kalau tadi disampaikan sesuai dengan harga real, ada kemungkinan tanah ini akan laku. Maka kalau dia mau menaikkan, wajib izin dulu. Pak, ini saya naikkan 200, boleh enggak? Silahkan. Nah, masalah fee itu kembali kepada kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Cukup jelas insyaallah? Dong atau belum? Anda sudah ngantuk ya? Ini mata merahnya sudah mulai banyak ya. Pokoknya kita kajian sampai ngantuk. Wah. Kalau ada satu yang ngantuk, tutup. Sepakat? Baik. Tayyib, kita sudah sampai jam 9. Insyaallah ada sisa waktu kurang lebih setengah jam. Barangkali Anda mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.